Jepang merupakan salah satu negara kepulauan di Asia Timur dengan Tokyo sebagai ibu kota terbesarnya. Jepang juga negara terbesar ke-62 di dunia berdasarkan wilayah dan terbesar ke-11 berdasarkan populasinya. Dengan hal itu, Jepang juga mempunyai ekonomi terbesar ketiga di dunia. Tidak hanya punya pengaruh ekonomi, tetapi Jepang juga berdiri di atas kaki sendiri setelah Perang Dunia Kedua. Salah satu hal besar yang dikenal Jepang adalah anime dan manga yang dikenal seluruh dunia. Tidak hanya itu, kuliner Jepang juga memiliki daya tarik yang membuatnya dengan mudah dapat kita ketahui hampir di negara-negara lain. Banyak sekali hal menarik dan unik tentang Jepang yang dapat kita ulik. Maka dari itu, negeri matahari terbit merupakan negara yang paling banyak dikunjungi turis. Mulai dari objek wisata hingga fakta-fakta mengenai Jepang juga menjadi tujuan liburan. Terbukti banyak pelancong dari Indonesia yang mencintai pesona dari negeri Sakura ini menyusuri hal berbau anime atau kuliner yang sangat menggoda. Sebelum kita pergi berwisata ke Jepang, lebih baik jika kita mengetahui fakta-fakta menarik mengenai negara ini terlebih dahulu. Karena banyak perbedaan kebudayaan antara Jepang dengan Indonesia. Mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia terlihat aneh, tetapi tidak bagi warga negara Jepang. Mari kita simak beberapa fakta Jepang yang terkenal unik. Yang pertama adalah mengenal inemuri. Inemuri merupakan seni tidur siang yang dilakukan seseorang di tengah-tengah jam bekerja atau belajar. Bahkan banyak juga yang melakukan ketika mereka berada di sarana transportasi, di area publik seperti stasiun, di jalan umum, di kafe, dan lain-lain. Dengan kata lain, inemuri bisa dilakukan di area yang mungkin bisa terlihat oleh banyak orang. Sebut saja rekan kerja hingga bos untuk inemuri yang dilakukan oleh pekerja kantoran. Budaya ini mungkin akan dipandang tidak lazim bagi masyarakat Indonesia. Bisa-bisa Anda dicap sebagai pemalas saat ketahuan sering tidur siang saat bekerja. Namun, berbeda dengan Indonesia, masyarakat Jepang sangat bertoleransi terhadap tidur siang. Manfaat tidur siang diyakini dapat mengembalikan fokus dan konsentrasi sehingga mampu kembali bekerja dengan lebih baik. Oleh sebab itu, inemuri menjadi hal yang lazim karena waktu tidur dianggap hal yang berharga dan wajib dihormati. Orang Jepang memiliki etos kerja yang sangat tinggi, bahkan banyak sekali yang merelakan waktu tidurnya untuk terus menyelesaikan pekerjaan. Komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan hingga merelakan waktu tidur siang ini tentu berdampak pada rasa ngantuk di siang hari. Oleh sebab itu, inemuri Jepang justru dianggap sebagai salah satu tanda sikap rajin yang dimiliki pekerja. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, 39,5% masyarakat Jepang memiliki waktu tidur kurang dari 6 jam setiap malam. Dari fakta itu, muncul rasa empati dan penerimaan yang tinggi terhadap orang yang tidur saat bekerja. Orang tersebut dianggap terlalu lelah bekerja sehingga mengorbankan waktu istirahatnya di malam hari. Orang yang baru pertama ke Jepang pasti akan merasa terpukau melihat kebersihan negara itu. Tapi lantas mereka menyadari tong sampah jarang terlihat di sana. Begitu pula penyapu jalanan. Pertanyaan yang kemudian hinggap di benak mereka, mengapa Jepang bisa begitu bersih ya?
Orang Jepang sangat identik dengan budaya disiplinnya yang sangat tinggi. Belajar dari orang Jepang, mereka dididik sangat keras sejak kecil. Fakta berikutnya bahwasannya orang Jepang sangat menjunjung tinggi budaya bersih. Dari negara Jepang, orang-orangnya adalah orang yang sangat menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Saat mereka pergi ke suatu tempat, misalnya stadion, untuk menonton pertandingan, mereka tidak akan pernah meninggalkan sampah yang berserakan. Justru mereka akan membawa sampahnya sampai menemukan tempat sampah terdekat. Hal ini yang membuat lingkungan di Jepang bersih dan jarang ada tumpukan sampah yang berserakan. Orang-orang Jepang ketika menemukan sampah, mereka pasti akan memungutinya dan mengambilnya. Tidak peduli bekas siapakah sampah itu, mereka begitu menyadari bahwa pentingnya kebersihan lingkungan. Sehingga tak heran ketika kita berkunjung ke Jepang, lingkungannya akan terlihat sangat bersih dan asri. Fakta selanjutnya, di Jepang, pria dewasa lebih banyak diadopsi daripada anak-anak. Adopsi merupakan salah satu cara bagi keluarga untuk melengkapi kebahagiaan. Umumnya, anak usia dini yang akan diadopsi agar mudah membiasakan diri sejak kecil. Namun, berbeda dengan Jepang, justru pria berusia matang yang akan diadopsi. Tradisi tersebut bernama makoyoshi, yang mana pria dewasa diadopsi oleh keluarga kaya raya atau pembisnis. Praktik ini umumnya untuk keperluan bisnis dan sudah mendarah daging di negara Sakura tersebut. Melansir Independent, di Jepang, 98% anak adopsi adalah pria dewasa berusia 20-30 tahun, bukan anak-anak. Itu berdasarkan data pemerintah yang dikutip oleh ekonomi Stephen Levitt dan jurnalis Stephen J. Dubner dalam buku mereka yang berjudul Prenkonomic. Di Jepang, tepat waktu adalah patokan sopan santun dan telah ditanamkan sejak kecil. Bukan rahasia lagi, Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat disiplin warganya yang sangat tinggi. Karakter masyarakat Jepang yang sangat mengagungkan ketepatan waktu adalah hal yang menyenangkan untuk dibahas bagi masyarakat dunia dan dianggap sebagai sebuah kebudayaan bangsa Jepang itu sendiri. Propaganda, waktu adalah uang, dan nasionalisme, yang salah satunya mengharuskan tepat waktu dalam rangka menghormati orang lain, juga membentuk masyarakat Jepang disiplin terhadap waktu. Warga Jepang adalah orang yang sangat menghargai waktu, sehingga terlambat sedikit saja bisa menjadi masalah besar di negara ini. Tidak hanya bagi tokoh publik, layanan publik, pegawai perkantoran, dan industri-industri di Jepang yang bahkan sangat mencela jika mengalami keterlambatan atau ketidaktepatan waktu. Warga Jepang sendiri adalah orang yang memiliki etos kerja tinggi alias giat dalam bekerja. Mereka akan sibuk pada karirnya, sehingga membuat pemerintah khawatir akan terjadinya penurunan populasi penduduk Jepang. Selain itu, mayoritas penduduk Jepang juga sudah tua. Oleh karena itu, pemerintah Jepang berinisiatif untuk menyediakan layanan kencan sehingga penduduknya bisa segera menemukan pasangan agar mereka segera menikah. Jika di beberapa negara, pemberian tips justru diharapkan, namun hal ini tidak berlaku untuk di negara Jepang. Jepang memiliki aturan pemberian tips yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara lain. Pemberian tips di Jepang dianggap sebagai bentuk penghinaan.
Pemberian tips mengisyaratkan karyawan tidak dihargai oleh majikan mereka. Pesan kami kepada para pelancong adalah pengalaman yang tak terlupakan seringkali dibuat dengan membenamkan diri dalam budaya lokal. Oleh sebab itu, jangan pernah memberikan uang tips saat berada di restoran, bar, atau toko yang ada di Jepang. Karena orang Jepang pun percaya pelayanan yang baik memang sudah menjadi tugas dari para pekerjanya. Tata krama ketika makan di meja makan terbilang sangat unik karena hal tersebut sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa table manner yang dilakukannya adalah makan dengan menggunakan mangkok dan mengangkat sampai di dekat mulut. Jika makan tidak melakukan hal serupa, maka dianggap oleh masyarakat Jepang tidak sopan dan seperti anjing. Jika menempatkan sumpit secara tegak di atas mangkok yang sudah berisi nasi, masyarakat Jepang menganggap bahwa makanan tersebut dipersembahkan bagi orang yang telah meninggal. Menyeruput kuah makanan sampai terdengar serup, hal tersebut merupakan bentuk pujian bagi masakan yang sangat enak. Untuk makan sushi, yaitu salah satu makanan khas Jepang, yang benar adalah mencelupkan ke dalam saus pada bagian yang terbuat dari nasi terlebih dahulu.